Baiklah, sambil kita niat iktikaf, melanjutkan kembali materi kita dalam pelajaran tauhid, yaitu kitab Tuhfatul Raghibin yang berbicara tentang masalah hakikat keimanan dan sesuatu yang bisa merusakkan iman. Halaman 3. Dan sah jadi imam sembahyang dan dimakan sembelihannya dan disembayangkan isinya apabila mati ia dan ditanam ia pada tempat kubur orang Islam dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam, dan barang siapa baginya daripada segala hukum Islam, dan barang siapa ada dalam hatinya tasdik dan tiada pada lidahnya ikrar, bukan karena keluar yang menegahkan ia daripada, bukan karena iktikadnya dan bantahannya, maka orang itu mukmin pada batinnya juga, karena ia pada hati hakikatnya iman, dan tiada mukmin ia pada zahir karena ketiadaan alamat, maka tiadalah diberlakukan atasnya segala hukum yang telah tersebut itu, tetapi adalah ia dalam akhirat daripada isi syurga dua, dan lepaslah ia daripada kekal dalam neraka, karena di baginya ada iman, dan siapa tiada dalam hatinya tasdik tetapi ada pada lidahnya ikrar seperti kelakuan orang munafik, maka orang itu tiada mukmin pada batin karena ketiadaan ia tasdik, dan adalah dalam akhirat daripada isi neraka kekal di dalamnya karena kufurnya, na'udzubillah, dan dihukumkan mukmin pada zahir karena ada ikrar, maka diperlakukanlah atas dia di dalam dunia segala hukum Islam yang telah tersebut. Kembali kepada hakikat iman, ada dua unsur yang harus dilakukan oleh seorang baru disebut mukmin. Pertama, tasdik dengan hati dan talafut dengan lidah. Jadi mengucap dua kalimat syahadat adalah hukum zahir, sedangkan pada batinnya adalah berbicara pada perkara hati. Baru unsur ketiga nanti untuk mewujudkan dari dua hakikat iman, mana buktinya? Dia mengamalkan apa yang telah dia ikrarkan. Jadi namanya syatrun bil amal. Jadi fungsi anggota ini untuk memberikan respon apa yang telah kita imani. Saya beriman wajib salat, karena itu perintah Allah, hukum Islam. Mana buktinya? Dia salat. Saya beriman tentang rukun Islam, adanya zakat. Mana bukti dia bayar zakat? Jadi semua bukti-bukti secara anggota dia harus nampakkan. Ketika dia sudah melafazkan, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka di dalam Islam diberlakukan semua hukum Islam. Matinya diselesaikan dengan Islam. Yang malam juga ada nanti pertanyaan bagaimana dia bunuh diri. Dia tetap mukmin, tapi harus diselesaikan secara Islam. Tapi ketika pada batinnya dia surga neraka itu bukan hak manusia, maka ada kalanya dalam hakikat tauhid pada zahirnya dia beriman, padahal dalam hatinya tidak beriman. Tetap di dalam akhirat itu neraka, tapi bukan hukum kita. Hukum manusia di dalam konsep hukum nahkumu bitawahir, yang bisa kita hukum yang lahir dia. Batin kan hanya tahu hukum kok. Menyamakan Islam di dalam aplikasi hukum itu, fikih itu kan sebuah pemikiran para ulama fuqaha untuk melahirkan sebuah konsep aplikasi. Iban bijit apa? Seandainya urang salah, indikasinya apa? Bagaimana kita evaluasi? Makanya ketika hukum masuk pada ranah publik ke umum, itu tidak bisa lagi secara pribadi, dia harus bisa dievaluasi. Makanya
hukum dalam pribadi itu di rumah, nggak bisa kita evaluasi. Tapi hukum di wilayah publik itu bisa dievaluasi. Maka terjadilah aturan negara itu untuk publik tentu harus dipertimbangkan semua sisi. Makanya kalau orang misalnya hari ini hukum jinayah umpamanya, hukum kisas, pembunuhan, pencuri potong tangan. Di dalam Al-Quran pencuri itu kan potong tangan. Ya jawabannya. Tapi hukum bagaimana sistem memotong tangan kan tidak diatur dalam Al-Quran. Inilah tugas para ulama dan umara melahirkan konsep regulasi. Setelah ada kanun jinayah, bagaimana kanun acara jinayah? Kanun acara jinayah ini hak para ulama, hak eksekutif, legislatif, yudikatif dalam negara untuk melahirkan sebuah konsep eksekusi. Tentu sebelum kita eksekusi harus jelas konsepnya. Siapa yang potong tangan, di mana dipotong tangan, kapan dipotong tangan, berapa dia curi, jumlah berapa dia curi. Kan tidak semua pencuri potong tangan. Jadi Islam itu sangat sangat adil, sangat bijaksana, sangat menghargai diri manusia, tidak langsung. Kalau pencuri kau jarok, bandar rok rame-rame malam kita kau jarok putung, para putung. Dia ada proses pengadilan, proses saksi, barang bukti, kenapa dia mencuri. Karena masa khalifah juga pernah terjadi banyak laporan kepada Rasul, kepada khalifah untuk memotong tangan si pencuri. Tapi faktanya beda. Pernah terjadi pada saat itu, pada masa khalifah, datanglah orang kaya ini melapor kepada khalifah Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, si A telah mencuri. Tolong potong tangan dia. Ya mungkin karena dia orang kaya, ya orang hebat lah. Dia enak aja ngomongnya, potong tangan dia. Amirul Mukminin sangat bijak. Laporan Anda kami terima. Besok kami akan panggil yang Anda mengatakan dia mencuri. Apakah Anda benar mengenal dia? Kata Amirul Mukminin. Saya kenal dia. Apakah Anda mengenal sekadar atau Anda kenal betul-betul? Anda kenal. Saya kenal betul dia, dekat dengan rumah saya. Apakah yakin Anda dia mencuri? Yakin Amirul Mukminin. Nah, kalau begitu kami akan panggillah si pemuda yang dia lapor mencuri hartanya. Setelah dipanggil pemuda itu, Amirul Mukminin bertanya, apakah Anda ada mengambil harta si kaya? Ada. Kenapa Anda mengambil? Ya Amirul Mukminin, demi Allah saya kalau tidak mengambil harta dia malam itu, satu rumah saya meninggal dunia. Secara adat saya, secara hukum zahir nggak mungkin hidup karena kami tidak makan. Apakah sebelum Anda mengambil sudah Anda melakukan sebuah proses yang lain? Sudah Amirul Mukminin. Saya minta berutang, dia nggak kasih. Minta pinjam, apa lagi dia nggak kasih. Semua sudah, saya dekat dengan dia, bahkan tinggalnya dekat. Benarkah apa yang Anda lakukan itu? Dia mengatakan demi Allah, benar. Karena ini orangnya jujur, maka besok hari Amirul Mukminin panggil lagi orang kaya tadi yang melapor. Apakah Anda sudah melakukan apa yang diminta oleh si yang Anda anggap ini mencuri harta Anda? Apa Amirul Mukminin? Pernah nggak dia meminta bantuan kepada Anda? Pernah. Ada nggak Anda kasih? Tidak. Pernah nggak dia minta berutang kepadamu? Pernah. Pernah nggak Anda kasih? Tidak. Anda kan orang kaya di kampung ini, orang terkemuka kan. Hari ini yang dipotong tangan bukan dia, Anda. Karena Anda harta sekian banyak, Anda tidak membantu. Malam itu kalau dia tidak mengambil satu keluarga mati dia. Hari ini yang dipotong tangan bukan dia, Anda. Terkejutlah dia. Akhirnya sebagian harta dia sumbang ke rumah, ke negara. Nah, itu kan kasus demi kasus terjadi. Jadi Islam itu tidak mudah. Jadi hukum zahirnya apa? Nah, butuh tabayun tadi kan? Gak bisa kalau dituduh
Amirul Mukminin sangat bijaksana. Dia proses dulu, dia periksa. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan tabayun kan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu satu berita, jangan anda telan dulu cek-cek ini. Ya urat jaga pukul, tak cek-cek lebih umat. Nyopet-petnya obat racun. Mamehnya madu, mameh mangat, mameh bahaya. Karena di dalam bahasa syair orang baca dalail khairat, yang mameh-mameh kadangnya di pohon dia, karena dalam syairnya. Wa nafsu qatifliin tumilhu caba'alahu birridhain wa in tuhtimhu yang fatimi. Tamsil nafsu lagi adiknya yang mantap susu bakoma menyahantalah masa ruhud dipelanjutkan rumah Tuhan. Syair satu. Syair kedua apa? Yang maknanya ini berpadu nada bak makanan dro inan impor untuk manusia. Bagaimana kalimatnya? Ada juga dalam syair itu. Itulah maksudnya di dalam makanan itu banyak sekali yang manis-manis dikasih orang, ada racun. Makanya hari ini orang kan diberikan tahta, jabatan, wanita. Ini kan bahagian dari racun kan. Makanya orang yang kuat-kuat yang punya komitmen itu di dalam negara, dalam politik negara, orang itu diracun dengan jabatannya. Ketika dia punya jabatan, dia nggak bisa lagi ngomong kan, mati. Nah, jadi punya keadaan dalam negaranya mati pikirannya. Jadi punya tanya perlagi beda mah kena. Nah, jadi akan sudah punya keterbatasan di dalam berbicara. Nah, jadi kembali kepada pokok masalah. Jadi secara zahir diperiksa semua KTP-nya, ibadatnya, salatnya, itu hak kita mengatakan dia mukmin. Maka di dalam akidah berikutnya untuk memperkuatkan pemahaman ini, ulama mutakalimin juga berkata, wa may yamut wa lam yatub bidzambihi fa umruhu muwafatun li rabbih. Jadi ada seorang masa hidupnya dia adalah berbuat maksiat luar biasa. Apakah hak bagi kita mengklaim dia hasil neraka, si neraka tok gitu? Enggak boleh. Karena surga neraka itu hak Allah. Cuma dalam hukum zahir ya dia tidak baik, batin kita belum tahu. Sama seperti iman tadi, secara zahir dia beriman, tapi hakikat kan belum tentu. Kadang di hatinya beda dengan apa yang dia yakini. Contoh kasus di Aceh abad ke-18 masuk abad ke-19. Bagaimana Sena Agranya dia menyamar namanya, kemudian di Bali itu menjadi Abdul Ghafur kan. Nyanyi kan Sena Agranya dari Belanda. Dia pura-pura masuk Islam, belajar agama ke Timur Tengah. Akhirnya dia menikah dengan perempuan Indonesia yang Muslim. Anaknya diberikan nama Muslim, padahal dia kafirun kan. Ini kasus Sena Agranya, dia buat masjid lagi. Ke Belanda. Tujuannya apa? Membunuh umat Islam. Karena perang pada masa Belanda setelah dipelajari 3 abad setengah, kenapa Aceh tidak kalah? Karena komitmen keimanan orang Aceh, akidah orang Aceh, agamanya kuat. Kalau begitu cara membunuh bukan dengan pedang, bukan dengan roda, bukan dengan meriam. Patahkan semangatnya, akidahnya. Maka dikirimlah oleh Belanda orang-orang ahli di dalam agama dengan cara pelajari agama. Kalau di dalam gereja ada namanya jurusan misiologi dan jurusan Islamologi. Ini yang dilakukan oleh pihak para misionaris lewat program misinya dalam gerakan Eden Missionnya. Terus dia bekerja. Ketika dia menemukan lemuni pupuk itu, nah, maka bawatnya muncul kalimat. Ya, kayak pupuk ijak orang dari Aceh Raya, ijak dia. Ika nawak dia pui ya kira. Nah, ini pupuk kawat cara. Jadi macam mana ni pupuk pada masanya. Ikutnya pun
kalimatnya pun ada mainan kubu. Tujuannya orang Islam bodoh dalam dunia teknologi, bodoh dalam ekonomi, bodoh dalam pertanian, dia tidak akan berkembang nanti. Ekonominya nggak berkembang, kagak gunanya kekun ibadat, tok salat. Padahal dalam agama kita ibadat ada dua, ada ibadat mahdah, ada ibadat ghairu mahdah. Ibadat mahdah ya salat yang mahdah, salat, zakatnya hanya ubah-ubah deh. Tapi bicara sosial, politik, ekonomi, teknologi, pertanian, kedokteran, itu kan bagian dari agama. Ibu kabeh lewatnya. Nah, isu ini dimunculkan sehingga umat Islam lihatnya anak yang tekula panjang-panjang yang menguasai. Akhirnya apa? Indonesia akhirnya menguasai Aceh dalam bidang yang lainnya. Anak ada Aceh yang ahli pertanian, anak yang ahli listrik kan. Kayak punya di Jawa. Nah, ibu di Belanda ya. Nah, bagaimana? Persoalan hakikat kembali kepada tauhid itu bukan urusan kita. Allah, maka dalam tabligh hakikat tidak boleh dicacah. Makanya kalau misalnya yang kemarin kasus di Masjid Al-Fitrah yang tokoh dari tokoh nasional yang mereka anggap tokoh lah, kayak pegang mana bilang neraka puluhan mainnya, punya hukum dalam neraka. Ya Nabi neraka, mak Nabi neraka. Maka kata ada hakim mana? Nah, jadi artinya kita tidak boleh bermain pada hakikat. Dan sejarah demi sejarah kan, Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, kalau kita lihat dalam hukum syariat, bagaimana Nabi Muhammad beribadat? Itu agama neneknya kan. Jadi orang yang beriman kepada agama dahulu kala, dia beriman, dia masuk surga sesuai dengan ajaran zamannya kan. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Sebelum Al-Quran ada, orang yang beriman dengan ini sesuai dengan ajaran ini, dia masuk surga juga. Kenapa? Semua 4 kitab ini kan kitab samawi, kan firman Allah ini. Cuman ketika sudah ada Al-Quran, yang dua ini disebut perjanjian lama dan perjanjian baru, maka lahirlah Al-Quran, kedatangan Al-Quran lewat Nabi Muhammad. Ini Al-Quran berarti perjanjian terakhir. Ada perjanjian lama, Zabur, Taurat. Dalam Injil perjanjian baru. Nah, Al-Quran perjanjian terakhir. Nah, ketika terhimpun dari 3 konsep dalam hukum, di manakah pegangan hukum itu tentu yang terakhir. Maka di dalam peta hukum negara juga diambil seperti itu hierarkinya, tata tertibnya. Ketika kanun baru yang ada, hukum lama hilang kan, terjadi revisi umpamanya. Kan banyak kali revisi kan hanya kecuali ada awal kan, yang ada yang setelah revisi kan, setelah perubahan. Menyamakan Al-Qurannya mengakomodir semua kitab suci. Bicara Zabur ada dalam Al-Quran, bicara Taurat ada dalam Al-Quran, bicara Injil ada dalam Al-Quran. Tidak mungkin Injil berbicara Al-Quran karena Al-Quran belum ada. Maka Al-Quran adalah kalam terakhir, dalam artian kitab terakhir. Inilah semua masalah ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran kitab yang sempurna karena mengakomodir semua ajaran. Termasuk di sana adalah jawaban-jawaban yang dituduh oleh mereka terhadap berbagai ajaran. Contoh, di dalam Injil dia timbul 2 kubu terhadap Yesus. Ada mengatakan Tuhan, ada mengatakan anak Tuhan, disalib, tidak disalib. Kedatangan Al-Quran untuk menjawab tuduhan ini tidak ada. Nah, kita lihat di sini dalam Al-Quran surat Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Yahudi berkata bahwa Uzair anak Tuhan, orang Nasrani berkata Isa anak Tuhan. Perkataan itu siapa? Perkataan siapakah itu? Allah jawab, bukan firman Tuhan. Itu hanya perkiraan-perkiraan pendapat pendeta para rahib terhadap
perkiraan terhadap Yesus ini. Dengan bukti Allah jawab di ayat berikutnya. Allah berkata, wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, yang berkata Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Orang Yahudi berkata Uzair anak Tuhan. Itu perkataan rahib, bukan perkataan Tuhan. Siapa rahib? Pendeta Paulus. Nah, kalau begitu benar tak Yesus itu disalib? Al-Quran jawab lagi. Surat An-Nisa ayat 150. Wa qaulihim innaka qatalna Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka Yahudi ini berkata tentang Isa putra Maryam sebagai Rasulullah litahzina, untuk mengolok-olok ajaran agama terhadap Islam. Allah turunkan ayat jawab Muhammad bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Wa ma qataluhu, kata Allah, tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, tidak disalib. Siapa Muhammad yang disalib? Walakin syubbiha lahu. Ada yang mirip persis seperti Isa, tapi itu bukan Nabi Isa, itulah namanya Yudas. Nah, Yudas inilah timbul berbagai berita datanglah pada masa Kaisar Romawi. Maka timbullah berita bahwa Yesus telah ditangkap, telah dibunuh, dan akan disalib. Sebagian yang terlibat di dalam pengajaran Isa, pengajaran Yesus, maka dia berkata tidak mungkin anak Tuhan bisa dibunuh. Tidak mungkin Tuhan membiarkan anaknya dibunuh. Kalau begitu kami kelompok ini protes, tidak setuju. Maka lahirlah Kristen Protestan. Protes ya? Nah, kan? Kristen Protestan. Beda akidah dengan Kristen Katolik. Maka Baal mana dari dua? Wafat Isa Al-Masih Yesus Kristus, kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Ini kan fakta di lapangan. Nah, kalau begitu Al-Quran itu kan kedatangan itu menjawab berbagai waham-waham dan persoalan-persoalan. Berarti Al-Quran sangat sempurna. Maka Al-Quran adalah perjanjian terakhir. Maka tugas kita sekarang beriman kepada Al-Quran. Apa yang perintah Al-Quran, apa yang ada dalam ajaran Al-Quran, tugas kita mengikutinya. Allah berfirman kembali, apa yang Anda harus lakukan, kata Allah. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kami kirim kepadamu seorang rasul, kata Allah. Yang rasul itu menyampaikan syariat-syariatku. Apa itu syariat? Undang-undangku, jalan-jalan menujuku, metodologi yang menuju kepada syariatku, yang akhirnya Anda bisa selamat dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Fattabi'a, ikuti itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan engkau mengikuti hawa nafsumu, karena Anda tidak tahu kemana nafsu itu menggiring Anda, yang akhirnya Anda akan menjadi musibah di ujung-ujungnya. Kalau dalam berita tadi, nadimin, kata Allah, penyesalan kemudian hari. Nah, kembali kepada konsep keimanan. Keimanan pada zahiriyah, pada batin, bukan urusan kita. Tetap rumus dalam kajian tauhid, hukum akal, hukum adat, hukum hakikat. Maka hukum hakikat bukan hak kita, tugas kita beriman. Hukum akal sebagai proses daya nalar, di mana daya nalar ini bermain pada alam objek disebut adat. Adat ini cara logika ya, cara hakikat belum tentu. Bukti dalam Al-Quran banyak. Nabi Ibrahim makan hana dudung, cara akal, cara adat hana mungkin. Tapi hakikat mungkin hana dudung kan? Ini namanya dimensi ilahiyah.
Apa dimensi ilahiyahnya? Yang mudah tak ingat punya bahasa agama. Kader libat Tuhan benar, roh Tuhan benar. Cuma punya Tuhan roh ragu dengan Tuhan ini. Agak Isra Mi'raj, so juga Nabi Isra Mi'raj Allah. So kerja kan Jibril, bukan ragu pakai burak. Ragu dengan Tuhan ini Isra Mi'rajnya. Yang ibu Allah, yang bukan Jibril, kendaraan burak, pakai ragu. Inilah konsep keimanan. Jangan pakai logika. Karena Muhammad datang dasar perintah Allah, Jibril mendampinginya, burak sebagai kendaraannya. Inilah namanya dimensi. Yang namanya dimensi berbeda dengan alam pemikiran biasa. Sama kalau sering kita contoh, Raja Medan, makan truk Medan hijau. Karena manusianya di pesawat, berarti manusia dalam dimensi pesawat. Jika anda pak, belum truk. Makan Medan truk hijau, karena manusia itu pesawat. Yang jatuh manusia pun pesawat. Sama ini ada dua orang kan. Wadai Muhammad kedua Pak Burak yang jatuh Burak. Apakah anda mungkin apa? Karena yang dapat Isra Mi'raj Nabi Muhammad ada Burak gitu. Yang sama kena saja kena Medan. Ini ada tanya orang teknologi orang. Hai, Mi'raj ni pegah Isra Mi'raj ni. Hana mungkin ni pegah buka. Itu datang saja Medan ni. Hai na, ngampun je. Mata bos. Pada je. Kita ini nampak dapat dah salah ica tu apa kata dia. Tipu je. Boka, wati lagi mata yang jak mata bodoh. Ya, betul tanya. Kira geng dulu di pada mata. Yang jak tahu. Mata. Yang jaknya dengan mata berarti roh dalam mata roh nanti jak kan. Mata yang jak kan. Apakah anda mungkin? Mana Nabi Muhammad? Yang dia tahu Burak. Nabi Muhammad lah Burak. Apakah anda mungkin? Boka ini Medan apakah anda mungkin? Ni dia dapat. Nejak dari Medan yang dapat. Teruk si bulan. Yang teruk sarai kepada hati ke kumbang kaki. Nejak si bulan. Mana pasti pihak-pihak kan? Berarti si bulan ada teruk Medan yang dapat. Berarti manusia dalam dimensi manusia tidak mungkin. Tapi ketika manusia dalam dimensi yang lain, kenapa tidak mungkin? Menyamakan hakikat itu ada dimensi yang lain. Bahkan Nabi Ibrahim hendak duduk terlibat Allah dan Allah hendak duduk. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api dinginkan kekasihku Ibrahim. So yang larang baik duduk Allah. Karena aku dengan Allah. Nah, inilah namanya hakikat. Jadi bagaimana? Orang pada keimanan pada hakikat itu tidak bisa ditebak dalam hukum lahir. Maka bila nak urung mensedapkannya gimana dia kai poronya. Pun apa yang kata mana wanita orang Islam, apa yang payah. Karena dia kai ucap dua kali masyarakat. Walaupun dia bunuh diri dia berdosa dengan Allah. Soal neraka surga bukan hak. Kita hanya bisa mengukur naik masjid di bagus, bermasyarakat bagus, naik boh jaket bagus. Berarti nyok yang sering dah contoh. Bahkan nuk imam wati pidato perlepasan jenazah sering ikut duduk imam ada yang pinam diwakili untuk pidato jenazahnya. Kan sering nak punya mayatnya ahli surga. Nyo datuk maka ada kejekan mayatnya tahu neraka ada kejekan. Jadi karena imam itu masyarakat melihat ya ya bersaksi untuk kebaikan kan boleh kan. Hai bakal punya jalan saja. Hai kemaru minha kan surga kan. KTP Islam. Usul masjid nah ya yakut nah ibu toroyoh nah ya kauri nah kauri tidak mereka jalan naik nanti urungan, dia urungan tu jalan surga. Dalam Al-Quran kan nanti urungan jalan surga. Contoh dalam surat Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun
Dan seterusnya di ayat berikutnya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang calon penghuni surga, dia mendapat kemenangan. Indikator mulai di alam dunia nampak. Nyoki nampak karena mungkin kaduhna pak KTP di amal, ibadah cara Islam. Jadi itulah pada perkara keimanan. Adapun menyaji hanai penting diakui menanya nadrawai Allah Subhanahu wa taala neraka itu hak Allah Taala, maka tidak boleh kita menyemenan di dalam ajaran tauhid Asy'ariyah. Itikad Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menghukum orang itu. Apalagi daya hukum mak nabi yah nabi neraka. Karena yang kan kapling dia ya. Karena mak nabi dengan ayah nabi yang beriman ke tahu. Kan agama sebelum nabi kan. Nabi sendiri sebelum turun wahyu beribadat kan salat lagi nya kan. Kapan nabi beribadat salat perintahnya kan waktu turun wahyu usianya 40 tahun. Pertanyaan, sebelum usia 40 tahun gimana cara Nabi Muhammad bersalat? Nah, kira-kira gimana cara ibadat Nabi Muhammad? Dengan dalam wahyu. Nyan baru Nabi sebagai rasul. Mana Nabi? Kan beriman dengan agama sebelumnya yang masuk surga. Kalau iman masa tidro kitanya tidro rasul tamihan fahiman mihan adimang rasulnya. Dak pegah mak gaya ayah tanya dalam neraka. Betul. Iman cipol kayak kan. Nyo ke salah satu komplain, salah satu statement yang dikeluarkan oleh yang datang kemarin Masjid Al-Fitrah. Itu salah satu. Dengan macamlah karena ini sudah dibaca, karena masyarakat Aceh ada regulasi itikad Ahlussunnah wal Jamaah yang dipahami begini, makanya wajahnya yang berbeda ajaran alirannya beda komplit. Soal dia misalnya dalam komunitas sendiri ya silakan. Karena sesuatu yang muncul berbeda nanti itu ada pertimbangan di dalam negara, namanya menjaga stabilitas negara, tidak terjadi instability, tidak terjadi konflik. Disitulah butuh regulasi, butuh konstitusi agar ketika ada masalah ada tempat referensi. Maka di Aceh ditulis dalam kanun itikad orang Aceh itu berlaku itikad Ahlussunnah wal Jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i secara mayoritas, dan beritikadnya adalah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah secara hukum publik. Adapun pribadi mazhab yang lain silakan, tapi tidak boleh kerana publik, ya kan? Kan jelas di dalam regulasi kanun di dalam kanun Aceh, kan jelas tertuang. Maka jika rakyat misalnya yang dipahami ini terjadi konflik, itu bahagian dari sebuah aksi. Karena dia sudah meyakini begini, tiba-tiba datang ajaran yang berbeda, kan? Nah, maka timbullah aksi-aksi yang tidak diinginkan. Tapi ketika aksi yang muncul, inilah yang kita khawatirkan nanti. Isu yang berkembang bukan itu, yang diangkat isunya lain. Contoh, kemarin sampai hari ini masih heboh kanun poligami, kan? Padahal nggak ada di DPR kanun poligami, yang ada kanun keluarga. Di dalam kanun keluarga, di dalamnya termasuk orang ingin berpoligami, diatur dalam kanun itu agar terarah. Tapi yang diangkat isu poligami, kan, kanun poligami, kan. Pertanyaannya, untuk apa kita kanun sudah jelas dalam Al-Quran boleh menikah sampai 4? Pun rencana tentang Al-Quran, rencana tentang firman. Udah buka kanun, tak upah hukum Allah. Moyo hana setuju dengan Al-Quran, hana setuju dengan rukun iman, hana setuju dengan rukun iman, hana setuju dengan Allah, hana setuju dengan Allah, ya kafir dia. Nah, maka digoreng beredar kanun poligami yang heboh. Enak ya orang Aceh boleh nikah 4 ya, diresmikan nikah 4, dilegalkan nikah 4, ya diangkat. Padahal itu bahagian kecil dari kanun keluarga. Yang sedang dibahas kanun keluarga, bukan kanun poligami. Kalau kita ingin menikah misalnya lebih dari 1, di situ diatur ada izin istri pertama. Oh, boleh menikah dengan istri yang bukan istri kedua bagaimana?
pertama istrinya tidak memiliki keturunan, misalnya si laki-laki kan ingin keturunan, dan teman keluarga mesti anak-anak punya. Siapa yang aman setelah keluarga jika tidak ada anak? Citanya baru keluarga dia menikah kali pun anak-anak aman deh, ya aman, ya kan? Dah istilah bahasa ekonomi, dah ada kerja kena semangat. Okay. Teman punya tanya anak-anaknya, hai apa dia orang malam nak kerja? Anak punya tinggal problem kubur sih. Ya, nah apa dah kan? Mami anak-anak puhi mah. Nah, jadi yang kejut hikmah dia baca beberapa hadis nanti. Salah satu hikmah dalam keluarga adanya anak untuk mengikat suami istri. Jadi menyuruh anak-anak biasanya kalimatnya bebas tu teguh istri bicu karu anak pertimbangan. Tapi menyuruh anak pertimbangan. Ada yang dapat cerita kajut punya istri mantan istri, suami mantan suami. Ada tak mantan anak? Ada kan? Tinggal hotel hai kau raceh menyama madro, ukuro, berubi. Tinggal punya anaknya yang kaya diri, miana sayang, miana bagi. Banyak kasus hari ini ayah diri memperkosakan anak dirinya kan? Han bagi benar anak diperkosa. Ya kan macam terjadi psikologi di dalam kehidupan. Menyamanan harus diatur. Yang diatur adalah teknis tadi, bukan syariatnya. Syariat tak perlu diatur, kan jelasnya. Nyojud nyohajud. Jadi baiknya dalam pikiran itu, buat rencana poligami tak buat referendum, jihad. Kamai. Berencana katanya Mbak Uriang, hai jid mengkawin duaan hai. Ada kendapin majuan. Cuma biar tak atur tibat mana teknis itu tugas fuqaha, tugas ulama. Karena fikih tujuannya untuk melahirkan aplikasi teknis di lapangan yang urusan fikih. Syariat tidak seperti itu, dia prinsip. Yang kedua lagi ekonomi syariat. Ekonomi syariat berbicara prinsip, bukan teknis. Dalam Al-Quran tidak ada teknis ekonomi syariat. Apa ada dalam hadis teknis ekonomi? Tidak ada. Yang ada prinsip. Teknisnya diatur oleh orang ahli ekonomi, pakar ekonomi. Oh, yang benar itu. Maka lahirlah DSN, Dewan Syariat Nasional, yang mengatur tentang fatwa-fatwa terhadap prinsip syariat. Oh, ini mudharabah, ini prinsipnya. Ini kiran hasan, ini prinsipnya. Ini murabahah, begini prinsipnya. Ini syirkah, begini prinsipnya. Ini salam, begini prinsipnya. Ini baik sama lil ajil, begini prinsipnya. Itulah ekonomi syariat. Jadi tidak ada teknis begini. Salat sendiri tidak ada dalam Al-Quran teknis kan? Ayat tentang salat Allah ulang dalam Al-Quran 89 kali. Tidak ada cara rukuk dalam Al-Quran. Enggak ada. Yang ada perintah kan? Wa aqimus shalah. Salat tu. Bagaimana sembahyang rukuk tak tujuh tak. Nah, jadi biar tamat ayat kita kita salat kan? Maka datanglah Rasul untuk menjelaskan makna ayat. Allah kami wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Ke Nabi wahai umat ke salat Nabi. Maka lahirlah hadis sallu ra'aitumuni usalli. Anda lihat aku salat, aku rukuk, aku sujud. Oleh ulama memberi nama. Oh, ini rukuk namanya, ini sujud namanya, ini iktidal namanya, ini takbir namanya. Lahirlah rukun hebat. Tabuhna rukun hebat. Fuqaha ulama fikih yang membuat tetap Nabi beda beda. Itulah diberi nama. Itulah tugas fuqaha. Diurutnya tugas dalam nazam. Pertama niat dua berdiri hete kebi rukun kana berfatihah dalam sembahyang rukun lima enam tidai tujuh sujud lapan tadu antara dua kesikul dayut akhir siblu asid dayut baca sindah sindawut 12 salim hebat tertimba aturan menan insan tak kerja. Ijak nurutnya ada yang dah hadis rukun sembahyang hebat. Panen benar hebat begitu. Monya menan itu banyak, yang tengah tanya pun. Bukan. Ini nak pakai baju yang dah hadis baju rumah. Nah, ada sih kan? Dah
baca guna sampai pak. Nah, hana kan. Tapi substansi pakaian menurut orang model teknik manusia. Jadi baik katanya udah ayat Quran, ya udah hukum maya, beda beda. Karena buku di Nabi cuma jubunan oleh ulama. Cuma ya ulama han dapat upat saya pada ini dapat punya ulama patih na dasar. Al ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Jika anda tidak mengerti, tanyalah kepada ahlinya. Siapa yang ahli tentang hadis? Ulama muhaddisin. Yang ahli tentang ayat disebut mufassirun. Yang ahli dalam fikih disebut fuqaha. Yang ahli dalam tasawuf disebut mutawasifin. Yang ahli di bidang ilmu tauhid disebut mutakallimin. Itulah ahlinya. Jadi karena perintah agama, jadi beda pegahnya beda. Inilah muncul klaim-klaim hari ini, timbullah konflik. Nah, kembali kepada hakikat tauhid, tidak boleh dia hukum akal. Hakikatnya bukan kapling kita. Kita cuma dua, akal dan hukum adat. Ya, mungkin ada pertanyaan satu dua, silakan. Ada pertanyaan? Nah, ya. Berarti juga azan wudhu. Ini muncul kan? Berarti yang kita ada azan wudhu ini muncul. Yang kedua ini juga nanti juga kita ini kita itu kita kita baca. Yang kedua baik, kita jawab dulu yang pasek. Ada ayat memang Al-Quran. Siapa itu pasek? Lihat ayat Al-Quran. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Itulah si pasek. Siapa nama saya? Kembali ke ayat di belakangnya. Nasullah. Orang-orang yang melupakan perintah Allah itu semua apa saya? Wiudung orang yang perintah Allah, yang mana urung apa saya? Iwa salat yang perintah Allah, yang mana urung tinggal semaya hanya dalam ilmu. Bayi jaket yang perintah Allah, yang hana ibu jaket, katru wajib jaket pasai. Orangnya hanggabi menjudi, jangan larangan Allah. Orang menjudi berdebat dan seterusnya. Itulah fasikun secara umum. Adapun nanti Greek muruah, itu baru kembali kepada derajat. Orang aja yang dah imam hendak kepiah membereng-bereng, ya kan? Yang kekun wibawa. Wibawa itu ada nisbah relatifnya. Mungkin pada negeri kita ya, negeri orang belum tentu. Ikut sorban. Cuman yang katanya untuk menurut alimnya sorban hana layak benarnya kita bawa masalah. Nah, jadi yang kembali kepada al-adatul muhakamat. Itu pasti pun ya. Yang mesti pakaian dan yang itu dibawa. Karena itu mesti ilmu menjawab. Pertanyaan banyak orang nak pakai anak kan? Cuman yang kita nak ilmu banyak orang makmum nak berem-berem tadi, berem-berem kan? Bahkan derajat beda, tu beda lah ilmu baju yang dikerek pada orang mana kira-kira. Dak jenderal dengan kuprai beda kan? Timur Bandung, punan ni embel-embel punan ni sekali, punan ni Pak Militer yang nak punan. Jadi dia bawanya kalau punan.
jalan aja mendumnya. Itulah kegagalan. Tapi ada yang hanya pakai anak pohi kan? Itu namanya martabat. Jadi yang membedakan martabat imam dengan makmum ada sedikit beda lah. Kalau misalnya makmum bereman, imam bereman. Itu persoalan di bawah. Ya kan? Ya dong imam pimain poni. Ya betul. Apa beda sih dengan si makmum? Nah, yang ikut di bawah. Tapi bukan dia pasal. Karena pasal dia tahu banyak orang mana kan? Yang ikut perasaan. Perasaan itu masuk dalam ranah psikologi hukum namanya. Sama seperti salat misalnya di dalam hukum fikih, makruh kita salat pada tempat berwarna-warni. Pertanyaan, sah tak salat di tempat warna-warni? Sah. Kenapa makruh? Makruh ini namanya ilat ta'liliyah dalam hukum. Ta'liliyah ini kembali kepada psikologi hukum, ada falsafah hukum. Karena waktu warna-warni ini orang bimbang pikiran. Yang salah umpama ahli, kalau dalam istilah ilmu disiplinnya yang pegang gambar dan konsultan, arsitek. Yang tiga itu yang pegang gambar itu jauh ini. Kita ya. Malikio ini apa? Yang artinya je rumah apa mana ada gambar. Ini nasrul mustaqim. Kontrak kan kau dia cocok rumahnya. Jadi tiga terbayang dia apa? Heboh haji dulu. Maka karena warna-warni kan, maka Nabi memberilah jawaban oleh fuqaha memberi jawaban. Yang benar, sunat salat pada tempat yang bersih yang los lebih bagus warna putih. Jenazah ngemput aja dengan pakaian putih kan. Pertanyaan menyangnya yakrum nafah pegapannya. Tangman. Nah sempurna. Anak kan anak putih tapi tak ada pegangan nata. Ya, kerja kerong kerja kerong aja. Pula menamai nanti kerja kerong dapur aja. Ya, cuman kuyukonya putih nah hikmah. Baik dia dapat hansa pegapan main. Pakar kerja kerong. Belum kuku. Jadi hal-halnya juga harus dipahami. Nah. Dua dia nak tanya mana lah. Apa imamnya bernama? Ibu itu. Pak imam ibu. Dua. Imam mana yang kena beban? Orang yang kebeban, jangan bagaimana menanggung beban orang sementara beban dirinya belum selesai. Maka imam bereskan dulu pribadi. Kira pemimpin, ini kayaknya mau gerah-gerah kan ada rumah, gimana ke manggok? Gini pegahinan, imam harus siap semua sisi. Maunya kalau siap mundur. Ya itulah makna hadis itu. Maunya adzan kan urus, mau preman dia urus, ada masalah. Yang kayak yang belum kan. Tugas hoy kan, hoy itu dakwah kan? Daa, ya ada urus hoy, berangkat aja. Menyamanan. Si azannya beban beda dengan ilmu. Itu beban sosial, bebannya. Oleh waktu kita baca, nak pertimbangan, nak evaluasi, nak penilaian kau. Ilmunya ni nan banyak, jadi biar waktu tidak perampung tu budak gitu. Ya kan? Waktu kita mayang tidak kena ina ataina jerali hayatnya. Waktu kita imam pura-pura tak hafid. Ya, mereka itu lagi malun-alun jadi hitam yang dibaca. Jangan kena penilaian itu. Menyamanan sebelum kita dinilai, tidak siap kita dinilai, lebih baik mundur. Mam ya kasih silakan. Itu kena perbandingan sih. Mesti tahu ini imamnya sekian alim. Tahu lebih alim, tahu lebih sempurna. Dalam peraturan umum kan itu persilakan yang lebih kemenan maknanya. Jadi inan nak ada baik daya dekat umum yang kolong aja nyahana adalah imamnya. Maka yang kena pegang hormati yang lebih alim, yang lebih sempurna, yang lebih bawah. Yang terakhir pun visi.
Oh, cedera fisik, maksudnya cedera minum. Oh, yang maksudnya cedera bacaan. Cedera bacaannya standar ini. Pertama standarnya yughayru bil makna. Lahyen. Yang hadir dan imam kan kari yang imamum, imamnya ummi kan tidak boleh. Ummi siapa ummi? Yughayru bil makna. Bacaan ganyan hana paseh dalam pengertian rendah makna. Ya nanti. Cuman menyangkut dengan kepasihan itu relatif juga. Dalam qiraah 7 ada qiraah sab'a atau qiraah 14 dalam qiraah, cuma yang masyhur qiraah 7. Dari sekian qiraah Nabi sendiri sudah menjawab. So yang paling fasih baca Al-Quran hanalah itu Nabi. Dengan bukti Nabi mengatakan, ana afsahu bil lisanil arab biza anni, kata Nabi. Yang paling fasih baca Al-Quran aku, lain tidak. Jadi tanya bandai ketanya imam, ketanya babu salah dengan imam masih raya, tak usah dibandai ke sana. Ini kenapa? Urut fit and proper test. Lihat jadi imam dan duduk tadi. Tujuh tidak. Ini apa duduk tujuh dan roh. Jadi duduk imam dek wajama di yaumidin dengan bau pada bila pun. Ini siratal mustaqim ikut katingan. Madang terikat dengannya. Ya, wajarlah sedikit kekacauan dalam pikiran karena imam masih raya. 7 juta kamarnya. Kembali kapan dia imam masih raya umpamanya ini wawasan untuk berpikir. Di Brunei imam itu paling kurang gajinya 60 juta. Maka imam yang datang ke sana siap dengan surban pakaiannya ketika itu boleh mau. Idanya dadang imam dah dapat terlalu mau ipaidah. Cuman hilaf juga akan baca. Luh kah 5 rakaat. Subhanallah. Ya maklumilah umumnya. Kadang penuh kameng lagi main timbre anak lagu. Kan pikiran ini. Panen lo lagu. Panen alung main kameng hemo tinggal dua. Pokoknya utang gokah dengan bayi. Jadi nak perkara lain ini. Jadi cacat dalam baca. Nah dalam fisik juga tidak dibenarkan ketika ada yang sempurna. Maka karena segala gerakan rukun demi rukun, makmum itu kan aman dia. Jadi banyak orang yang kan hanya aman makmum itu. Ya bukan rukun, kan tujuh bukan. Itu juga pertimbangan psikologis. Bukan berarti tidak sah 100%. Kalau semua rukun lengkap, bacaan yang dibaca tidak mengubah makna, sah salatnya cuma tidak sempurna. Jadi ibaratnya menolak, menyertainya tata kuwa hana tabu hira, tentang hiwa mana mangan. Menang keibarat dalam makmum ilmunya. Jadi perlihat yang benar. Dari sinilah di dalam ilmu manajemen masjid sekarang itu imam masuk dalam ranah fit and proper test. Di Malaysia, Thailand, Brunei. Ini maksudnya saya yang sudah kunjungi yang baik, saya tidak tahu. Tapi lebih dari ini beberapa masjid yang saya kunjungi di Brunei, di Malaysia, ya, Kelantan, Negeri Sembilan. Itu imam itu wajib qari dan hafid. Jadi menyahanadinya nggak bisa. Termasuk khatib ini ada sertifikasi khatib. Jadi tidak boleh khatib naik ke sini sembarangan. Harus dites dulu, harus diperiksa dulu latar belakangnya, pahamnya, akidahnya, tidak periksa. Kita yang berangkat awal komplit ke jemaah. Nah, mesti tanya orang paju bodin, tak buka boduna kan karu kakak banget dah bos. Kau fikir bangun dulu bodin itu nikahnya. Karena ini kan logika sosial namanya. Di dalam hukum ada namanya sosiologi hukum namanya. Kalau kita pelajari di dalam hukum, ada satu ilmu memang sosiologi hukum. Ya. Jadi yang benar, yang mono cacat maksudnya cacat bacaan yang pertama. Cacat fisik juga menyenangkan sempurna tidak bagus dia menjadi imam. Julah hagob ya. Di misalnya di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu yang di belakang imam yang berdiri di
10 orang semua habis. Ya kan? Nah, jadi saya pernah satu malam di Masjid Nabawi. Saya memang ingin langsung melihat sendiri. Ya, kami bangun harus jam 2 malam. Ya, anak muda doa, kok itu ya. Ya kan? Ya, kok. Moya Masjid Nabawi di dalam tabudah yang sesijim ia ada ini ya tanya anak puya anak kok nanti majina. Bapak gua dah. Ditanya kain kamat kadang dia tanya. Jadi artinya saya pas berdiri kan di lingkungan kah dia kami sapua. Ini di sini polisi dikawal. Jadi imam itu semuanya pakaiannya terhormat sekali. Artinya apa, orang menyengaja memang jadi imam, menyengaja di apa namanya dijadwalkan, di apa namanya disiapkan. Kiranya mana kan? Nah, makanya beda nanti wibawanya beda. Imam Masjidil Haram juga adalah termasuk yang paling besar lagi dalam kerajaan imam. Maka imam ini dikawal. Kita yang tahu kawal ibu. Dengan dawai pegang ibu, nyo hanangan terlalu enam lagi. Engkau ibu pegang enam kan? Jadi ini benar masalah lain. Jadi dalam fikihnya aduh supaya aman. Nah, kembali kepada persoalan keimanan dalam manajemen masjid. Termasuk imam itu harus pagi, harus punya wibawa, pakaian harus bersih. Ada tampil beda lah sedikit dengan makmum kira-kira begitu. Jadi bedanya banyak sisi pakaian, sisi pergaulan. Cuman kita nyopi sering wait bagi lima, beda dengan orang yang lain. Nah, itu bukan berarti semua tidak boleh. Yang tidak boleh pada orang imam kadang menjadi tidak boleh juga. Contoh itu. Mesti ditanya takjub aja oblong. Nyo logika ini. Tanya wait dengan majalah. Mesti nunggu imam naik ke dalam. Ikut. Mam ya orang biasa wait macam apa mana tahu kan? Karena melekat dengan jabatan, melekat dengan wibawa. Maka muru'ah, muru'ah saya katakan ra'a jaga, artinya muru'ah urun jaga wibawa. Nah, jadi ketika wibawa ini kita jaga, timbullah gerik. Pada ulama lahirlah karismatik namanya. Kenapa hari ini karismatik pun tidak muncul lagi? Karena dia tidak menjaga wibawanya. Dalam pepatah Jaipun, pakan ulama ino hanayuli, ulama ino tumun gaduh ibn bakda raja, ulama jamun kejut gaduh yang gaduh dengan pokok. Berbeda. Jadi nilainya berbeda. Nah, jadi inilah yang menjadi sebuah hal di dalam gejala fenomenologi kehidupan sosial. Maka tinggal kita mengiring yang terakhir sekali. Juga ketika misalnya dalam hadis itu kan berarti manungtung hana taudaimu. Timbul teori watihana tiwah lambang. Daru jaga dia kerajaan. Jadi beda banding kalau rumah ini. Bah kampung rokok yang mulai betul. Itulah yang jadi imam. Benar. Beda banding yang masih raya karena imam dia. Dah ini apa kan? Ya, masih raya kau bayi pemerintah bayi. Mana tak cokah masjid dah bayi kan? Itu tiga yang dia imam dia tak payah tak tahu. Jadi ada perkara lain memang dalam kehidupan. Di Brunei luar biasa, imam menarik. Hai 60 juta yang paling ubud. Saya tanya orang itu, 60 juta, ustaz itu yang paling kecil. So bayi raja bayi. Makanya dia itu dalam masjid pakai seruannya, baju putih kaum lengkap. Nampu imam dia tak kena rokok baru. Mak baju balik rokok nak karung banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam rokok. Ini hanya rokok imam. Salah satu syarat dari imam tidak boleh merokok. Mam nyata syarat kami kena kekanan imam ni. Mana orang kan? Ini agak gimana orang rokok? Kadang-kadang orang rokok imam, lalu preman imam rokok. Jadi itulah persoalan. Ya baik dan
jawab katanya yang masbuk saja. Yang Fatihah si masbuk. Lain hana tanggung jawab. Contoh, katanya kata baca ayat. Datanglah si makmum kaitu kebi. Si makmum itu tidak ada lagi berbicara lalai dengan sunat, langsung dia basuh Fatihah. Tengah dikun maliki yaumiddin, kimu Allahu akbar. Nyan di ke maliki yaumiddin dia kana bulu sampai habis. Kau tanggung, yang tanggung lu kan. Kan Fatihah hana sah di makmum tak tanggung tanya, jangan makmumnya. Maka lumayan menolak karena lu lumayan jemaah tapi beda anak baca Fatihah kan dia ada makmum oh mati makmumnya nah. Yang ditanggung itu makmum Fatihah di masbuk kan. Jadi menyaji hana betul bacaannya hana usaha. Nah, jadi yang ditanggung di dalam perkara salatnya yang kenyang. Ya, makanya